Jangan ya hari ini ya. Baik, kita lanjutkan materi kuliah kita tentang ilmu perundang-undangan. Kita akan mencoba masuk tentang bagaimana sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat ya. Tetapi tentu kita harus pahami bahwa yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan ini tentu merupakan sebuah aturan yang sifatnya tertulis ya, yang kemudian dibentuk atau dibuat oleh otoritas atau lembaga yang berwenang. Artinya peraturan perundang-undangan ini harus dibuat oleh sebuah otoritas yang memiliki kewenangan. Nah, siapa saja yang memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, lalu jenis peraturan perundang-undangan apa yang dibuat. Nah, ini semuanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi saya ulangi bahwa kalau kita semester 1 dulu ya belajar tentang ilmu hukum, kita mencoba mendefinisikan apa itu hukum ya dan beberapa jenis-jenis hukum itu sendiri ada hukum yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Nah, peraturan perundang-undangan ini adalah bagian dari hukum tertulis. Maka oleh karena itu pengertian di dalam peraturan perundang-undangan ini sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ya, ketentuan umum undang-undang tentang peraturan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan di sini itu adalah peraturan tertulis. Nah, jelas ya di sini disebutkan secara eksplisit bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis. Ya, jadi bentuknya itu tertulis yang memuat norma hukum. Ya. Jadi di dalam peraturan tertulis itu isinya adalah norma. Normanya adalah norma hukum. Kalau kita dulu belajar terkait tentang pengantar ilmu hukum ya, itu kita belajar definisi apa itu norma ya. Di dalamnya ada norma hukum, norma agama, norma kesusilaan dan seterusnya. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya resmi tertulis ini, yang dibuat oleh sebuah otoritas resmi itu di dalamnya memuat norma hukum yang memiliki sifat mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ini yang tadi saya maksud sebagai lembaga yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Itu ya, itu merupakan apa sih definisi peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, kemarin juga sudah kita jelaskan ya bagaimana teori peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah bagaimana kita mengenal tentang teori hukum murni dan hierarki peraturan perundang-undangan oleh Hans Kelsen ya maupun apa yang disebut sebagai Stephen Bow teori itu oleh Hans Nawiansky dan seterusnya yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan itu eh, berbentuk secara hierarkis ya. Jadi ada hierarki peraturan perundang-undangan di mana dari beberapa jenis peraturan perundang-undangan ini ada yang levelnya itu paling tinggi, kemudian ada level di bawahnya, ada level lagi di bawahnya, yang di mana semua ketentuan atau semua jenis peraturan perundang-undangan itu tidak boleh saling bertentangan. Nah, oleh karena itu di dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu memiliki asas ya, atau prinsip
prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan ini diatur di pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ada huruf A sampai huruf G di sini disebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan kepada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Jadi, dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu pembentukannya harus didasarkan berdasarkan azas yang pertama kejelasan tujuan. Jadi harus jelas tujuannya untuk apa undang-undang ini dibuat. Nah, makanya di dalam peraturan perundang-undangan harus disebutkan tujuan pembentukan peraturan ini. Yang kedua adalah pejabat pembentuk yang tepat atau kelembagaan. Ini berbicara soal kewenangan atau otoritas ya. Siapa yang punya kewenangan? Apakah lembaga ini berwenang membentuk undang-undang? Ini harus tepat. Jadi tidak boleh satu produk peraturan perundang-undangan dibentuk oleh lembaga yang tidak memiliki kewenangan atau tidak berwenang. Yang ketiga adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Ini berlaku prinsip sebagaimana sudah kita kenal ya, ada lex superior, derogat lex inferior, lex spesialis, derogat lex generalis, lex dan lex-lex yang lainnya. Artinya tidak boleh ada benturan norma atau konflik norma atau saling bertentangan, baik itu materi muatannya maupun hierarkinya maupun jenisnya. Lalu yang keempat, asas yang keempat adalah dapat dilaksanakan. Jadi undang-undang itu atau peraturan perundang-undangan dibuat ya mesti harus mempertimbangkan apakah ini kompatibel atau tepat atau cocok atau bisa dilaksanakan atau tidak. Lalu selanjutnya adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan. Ini dimaksudkan adalah memang ada tujuan yang jelas, ada hasil yang terukur dari sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat. Lalu ada kejelasan rumusan, ya, rumusan aturannya harus jelas. Lalu yang terakhir adalah keterbukaan. Keterbukaan ini artinya undang-undang ini tidak peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya harus dilaksanakan secara terbuka, bahkan harus ada unsur partisipasi publik. Jadi tidak boleh meskipun sebuah lembaga diberikan kewenangan membentuk undang-undang, tapi pembentukannya itu harus didasarkan kepada asas keterbukaan. Keterbukaan ini tentu publik harus bisa melihat dan bahkan mengikuti serta memberikan usul masukan. Inilah yang kemudian dimaksud sebagai eh, partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation. Jadi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pihak-pihak yang nanti akan terdampak atas berlakunya peraturan perundang-undangan itu harus dilibatkan untuk turut memberikan masukan, ya, memberikan kritik, saran, pendapat yang kemudian ini sebagai bagian dari penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus menjalankan azas prinsip itu. Kalau sebuah peraturan perundang-undangan dibuat dengan menyimpangi asas keterbukaan ini, artinya kemudian dibuat secara diam-diam, secara tertutup, secara terselubung, tentu peraturan perundang-undangan itu bisa kita batalkan. Ajuan pembatalannya ya bisa kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan permohonan uji formil karena merupakan syarat formil ya bahwa keterbukaan ini adalah bagian dari proses pembentukan yang menjadi syarat penting peraturan perundang-undangan itu dibentuk dan dibuat harus ada sebuah partisipasi publik. Nah, materi muatan peraturan perundang-undangan ya, yang dibuat itu harus mencerminkan beberapa asas. Jadi tadi proses pembentukannya ya dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Kalau yang sekarang kita bicara soal materi muatan peraturan perundang-undangan. Jadi isinya, materi muatannya, pasal demi pasal, ayat demi ayat dan seterusnya itu harus mencerminkan beberapa asas. Yang pertama adalah asas pengayoman,
asas kemanusiaan, asas kebangsaan, asas kekeluargaan, asas kenusantaraan. Nah, ini asas Bhinneka Tunggal Ika, artinya tidak boleh ada stigma diskriminasi di dalamnya. Kemudian asas keadilan, asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan atau equality before the law, asas ketertiban dan kepastian hukum. Ya, ini. Kemudian yang terakhir adalah asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Jadi materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan beberapa asas yang tadi sudah kita sebutkan. Contoh misalkan asas Bhinneka Tunggal Ika ya. Asas Bhinneka Tunggal Ika itu maksudnya betul-betul materi muatan peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan sebuah prinsip berbeda-beda tetap tetap satu jua atau sebuah prinsip persatuan kesatuan ya. Tidak boleh ada stigma diskriminasi, ya. Semangat kebersamaan, semangat keberagaman. Jadi bukan semangat keseragaman tapi semangat keberagaman. Maka kita bisa melihat ya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu tidak mengenal jenis kelamin, ya, tidak mengenal suku, ras. Jadi ketentuan peraturan perundang-undangan itu berlaku ya bagi semua, laki-laki, perempuan, semua agama, ya, semua suku, semua ras, budaya itu semua terikat dengan peraturan perundang-undangan. Dan tentu prinsip keadilan di dalamnya. Keadilan ini dimaksudkan adalah bahwa peraturan muatan materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sebuah prinsip yang adil ya. Adil tentu tidak memihak ya dan tentu ini mencerminkan beberapa prinsip dalam keadilan yaitu non diskriminasi ya. Kemudian sebuah bentuk afirmasi jika terdapat kelompok-kelompok rentan itu bagian dari penerapan sebuah prinsip keadilan. Nah, jenis hierarki materi muatan peraturan perundang-undangan, kalau hierarki kemarin sudah kita diskusikan ya secara langsung bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita di Indonesia itu menganut prinsip ya seperti yang diajarkan oleh Hans Kelsen, Hans Nawiansky bahwa eh, produk peraturan perundang-undangan itu tersusun secara hierarkis, di mana ada sebuah peraturan yang levelnya paling superior, paling atas, yang merupakan sebagai sebuah aturan dasar, ya, lalu diikuti oleh produk peraturan di bawahnya yang di mana itu tidak boleh saling bertentangan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan kita, itu yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi TAP MPR ini masih berlaku sebagai peraturan perundang-undangan, meskipun sekarang sudah tidak ada lagi produk barunya atau pabriknya sudah tutup ya karena MPR saat ini sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk membentuk TAP MPR yang difungsikan sebagai peraturan perundang-undangan. Dimaksud di sini TAP MPR yang berlaku adalah TAP MPR yang dibuat pada masa lalu ya, di mana saat ini masih berlaku seperti TAP MPR tentang Partai Komunis adalah partai terlarang dan seterusnya. Nah, saat ini TAP MPR ini tidak produk lagi ya, sudah berhenti produksinya, sehingga memang dalam hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan TAP MPR ini eh, tidak diuji lagi gitu karena memang sudah tidak diproduksi lagi. Lalu yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ini kedudukannya selevel. Lalu yang keempat adalah peraturan pemerintah, yang kelima adalah peraturan presiden, yang keenam adalah peraturan daerah provinsi,
dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten kota. Nah, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud tadi. Jadi posisinya yang di atas itu lebih superior. Jadi yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau peraturan perundang-undangan di atasnya. Apabila bertentangan, maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau bisa dibatalkan ya, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Nah, selain daripada hierarki yang disebutkan di atas ya, jenis peraturan perundang-undangan selain yang disebutkan tadi pada pasal 7 ayat 1 tadi, maka juga selain itu mencakup beberapa peraturan yang di mana itu juga masuk bagian dari jenis peraturan perundang-undangan, yaitu bisa berupa peraturan yang ditetapkan oleh MPR, tapi bukan TAP MPR ya, artinya bisa peraturan MPR, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat atau peraturan DPR, atau peraturan Dewan Perwakilan Daerah, bisa juga peraturan Mahkamah Agung atau Perma, peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK, peraturan Badan Pemeriksa Keuangan, peraturan Komisi Yudisial, peraturan Bank Indonesia, peraturan Menteri, peraturan badan, lembaga atau komisi yang setingkat, misalkan Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, KPU, KPK itu peraturan-peraturan yang mereka buat itu juga memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah juga termasuk peraturan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk oleh bupati, wali kota, bahkan setingkat kepala desa ya, atau tingkatan atau yang setingkat dengan kepala desa itu juga merupakan produk dari sebuah peraturan perundang-undangan di mana tentu harus mengindahkan sebuah prinsip hierarki tadi yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Nah, kita harus paham satu persatu ya bahwa materi muatan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu tentu karakter isi materi muatannya berbeda-beda. Yang pertama adalah materi muatan yang diatur dalam undang-undang itu apa sih isinya yang membedakan dengan peraturan lain ya. Kalau kemudian yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang disebut sebagai undang-undang itu, maka undang-undang itu berisi pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan undang-undang dasar. Jadi, undang-undang itu dibuat untuk mengatur ketentuan lebih lanjut yang diatur di dalam undang-undang dasar. Di dalam undang-undang dasar banyak ketentuan-ketentuan yang lanjutannya itu diatur di dalam sebuah undang-undang, misalkan pemilu, ya, misalkan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri, gitu ya. Itu oleh konstitusi didelegasikan untuk kemudian dibuat atau dibentuk sebuah undang-undang untuk sebagai tindak lanjutnya. Lalu undang-undang itu sebagai perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Jadi bisa saja undang-undang A kemudian mengamanatkan dalam materi muatannya untuk tindak lanjutnya diatur dalam undang-undang yang lain, itu bisa. Atau juga undang-undang itu dibuat untuk pengesahan perjanjian internasional atau eh, apa namanya untuk proses ratifikasi dan pengesahan perjanjian-perjanjian internasional tertentu ya yang memang dianggap itu oleh negara Indonesia penting untuk diratifikasi, maka diratifikasinya perjanjian internasional itu bisa diratifikasi dan produknya adalah sebuah undang-undang. Selanjutnya adalah undang-undang ini sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang ya ini sebagai lanjutan dari materi kita hukum acara peradilan Mahkamah Konstitusi yang topik pembahasannya adalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau judicial review. Nah, ketika undang-undang itu diuji di Mahkamah Konstitusi, lalu Mahkamah Konstitusi mengabulkan,
Lah putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu harus ditindaklanjuti melalui undang-undang, baik itu perubahan maupun membuat undang-undang yang baru. Jadi undang-undang dibuat sebagai bentuk tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Atau yang terakhir, undang-undang itu dibuat untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat karena memang terjadi kekosongan hukum atau belum diatur terhadap sebuah fakta sosial yang memang mungkin masih baru ya, fenomena baru ya, maka undang-undang sebagai eh, sebuah bentuk dari implikasi negara hukum maka semua harus diatur gitu ya. Misalkan saat ini berkembang ya sebuah media digital AI, artificial intelligence ya. Ini bagaimana nanti mekanisme pengaturannya kemudian di dalam penggunaan AI ini tetap bisa memberikan kemanfaatan ya, bagi setiap aspek ya, baik dalam bidang ekonomi, bidang teknologi itu sendiri, bidang usaha, bidang hukum juga. Karena saat ini sudah banyak pengembangan-pengembangan yang mulai difikirkan terkait tentang pemanfaatan AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan itu untuk kemudian membantu sistem peradilan, termasuk membantu hakim dalam membuat putusan. Nah, tentu ini perlu diatur dalam sebuah undang-undang yang memang bagiannya mengatur kecerdasan buatan yang bisa berpikir selayaknya manusia ini. Nah, itu adalah materi muatan yang ada di dalam undang-undang. Lalu materi muatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ini materinya sama ya dengan undang-undang Perpu itu. Hanya saja memang Perpu ini sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan, pembuatannya ada syarat yang sangat ketat ya. Seorang presiden bisa membuat Perpu yang selevel dengan undang-undang. Karena Perpu ini juga selain syarat pembuatannya ketat, masa berlakunya juga terbatas. Jadi Perpu itu dibuat dalam kondisi ya darurat, ya, baik itu darurat sipil maupun darurat militer. Seperti kemarin misalkan darurat COVID itu bagian dari darurat sipil yang kemudian pemerintah mengeluarkan Perpu segera. Karena kalau tidak segera, ya tentu kondisi ini akan semakin memburuk karena tidak bisa kita menunggu proses pembentukan sebuah undang-undang atau perubahan undang-undang melalui mekanisme normal biasa melalui DPR, di mana tentu butuh pembahasan, bahkan perlu juga masuk dalam program legislasi. Nah, itu tentunya akan memakan waktu yang sangat banyak sehingga Perpu ini kemudian menjadi senjata ya untuk kemudian bagaimana mengantisipasi kondisi-kondisi yang tidak normal. Namanya senjata itu ya harus dikeluarkan dalam situasi-situasi genting, tidak boleh setiap saat senjata itu dikeluarkan. Kalau sampai setiap saat itu dikeluarkan, maka bisa membahayakan. Perpu ini kalau dibuat secara serampangan tanpa memperhatikan syarat-syarat sahnya Perpu itu dibuat, maka bisa membahayakan terkait tentang stabilitas dari konsep negara hukum ini. Karena bisa saja Presiden dengan kewenangannya membuat Perpu yang menguntungkan kelompok atau golongan atau bahkan dirinya sendiri. Lalu selanjutnya adalah materi muatan peraturan presiden ya. Materi muatan peraturan presiden atau perpres. Sorry, sebelum presiden adalah peraturan pemerintah terlebih dahulu ya, biar nggak lompat-lompat. Maaf, tadi terlewat. Nah, untuk materi muatan peraturan pemerintah atau PP ya biasa kita sebut PP berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi PP peraturan pemerintah itu dibentuk materi muatannya untuk melaksanakan undang-undang. Jadi lebih teknis ya, lebih teknis, lebih rinci gitu terkait tentang bagaimana mewujudkan apa yang dimaksud di dalam undang-undang itu. Lalu untuk materi muatan perpres atau peraturan presiden itu berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang
atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Jadi bisa saja peraturan presiden ini sebagai bentuk perintah langsung tindak lanjut dari sebuah undang-undang di mana undang-undang itu langsung menyebutkan bahwa tindak lanjutnya diatur dalam bentuk perpres atau bisa saja perpres ini sebagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah atau PP atau pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan. Lalu untuk materi muatan perda, perda ini perda provinsi dan kabupaten kota itu berisi materi muatan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangannya lebih tinggi. Jadi perda itu dibuat dalam rangka untuk ya mendukung program desentralisasi atau otonomi daerah untuk mengoptimalkan potensi daerah-daerah sehingga setiap daerah bisa saja memiliki perda-perda yang berbeda-beda karena setiap daerah memiliki potensi wilayahnya masing-masing. Perda juga bisa dimasukkan untuk sebagai tindak lanjut dari peraturan undang-undangan, misalkan perda tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa itu merupakan bagian dari penjabaran lebih lanjut dari undang-undang tentang desa, seperti itu. Nah, materi muatan mengenai ketentuan pidana ya, ini penting ya, harus kita pahami. Ketentuan pidana itu hanya dapat dimuat di dalam undang-undang dan peraturan daerah. Jadi ketentuan pidana, aturan yang mengatur tentang sanksi pidana atau pemidanaan itu hanya bisa diatur di dalam undang-undang. Jadi peraturan pemerintah nggak bisa, peraturan presiden nggak bisa, peraturan menteri nggak bisa dan seterusnya. Bisanya hanya di undang-undang dan peraturan daerah, provinsi atau kabupaten kota. Nah, khusus untuk perda atau peraturan daerah, ini ketentuan pidananya diatur ada batasannya, yaitu diatur di pasal 15 ayat 2, ketentuan pidana untuk perda, baik itu provinsi maupun perda kabupaten kota, itu ketentuan pidananya berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan, ya, jadi ada batasan maksimal, paling lama 6 bulan, atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi di dalam perda, baik itu provinsi maupun kabupaten, tidak boleh mengatur ketentuan pidana kurungan lebih dari 6 bulan maupun ketentuan denda, pidana denda lebih dari 50 juta rupiah. Nah, ini penting untuk teman-teman nanti dijadikan sebagai pedoman ya di dalam menyusun peraturan daerah. Karena nanti ketika teman-teman lulus bisa saja menjadi legal drafter ya, misalkan bagian hukum, jadi PNS di pemerintah daerah atau jadi tenaga ahli untuk menyusun sebuah peraturan daerah ini harus diperhatikan bahwa di dalam level perda itu tidak boleh ada ketentuan pidana lebih dari 6 bulan dan denda lebih dari 50 juta rupiah. Itu terkait tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang dimana tentu ini bagian dari materi lanjutan yang kemarin sudah banyak kita diskusikan tentang ilmu perundang-undangan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum nanti kita akhiri pertemuan kita hari ini.